Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 51-55. Bab 51. Tulang kedua pria ini patah, dan mereka terputus. Wanita itu berdiri dan berkata dengan ringan. Orang-orang di sekitar gempar. Mereka hanya tahu bahwa dua pencuri kecil itu tersingkir, tetapi mereka tidak menyangka bahkan tulangnya pun terputus. Siapa yang mengganggu? Wanita itu berdiri dan berkata dengan dingin, mengamati penonton. Orang-orang yang tersapu oleh matanya menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menatapnya. Ini aku. Jia Siwen berdiri dan berkata langsung. Tidak ada yang bisa dihindari dari hal semacam ini, bahkan jika Anda tidak mengakuinya, selama pihak lain memeriksa pengawasan Anda tidak dapat melarikan diri. Ikut denganku, kata wanita itu dingin. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat hal ini, beberapa personel Biro Keamanan yang mengikuti dengan hati-hati bertanya. Tim WIS, bagaimana dengan dua pencuri dan pihak-pihak yang terlibat? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Wanita itu melirik mereka berdua, dan berkata dengan ringan, ambil kedua pihak kembali untuk membuat transkrip, dan bawa dua pencuri lainnya ke rumah sakit untuk perawatan terlebih dahulu. Ketika saya bangun, saya akan menginterogasi dan membuat transkrip. Ya, staf keamanan mengangguk dan berkata. Mereka berjalan cepat menuju dua pencuri yang pingsan, dengan cepat menangkap mereka dan membawa mereka pergi. Jia Siwen berbalik dan melambai ke Kiao Lin Lin, lalu mengikuti wanita itu ke Biro Keamanan. Wanita itu membawa Jia Siwen ke ruang interogasi, menunjuk ke ruang interogasi dan berkata, masuk. Jia Siwen tidak banyak berpikir, dan berjalan langsung ke ruang interogasi. Seluruh ruang interogasi gelap. Dengan bantuan cahaya di koridor, dia hampir tidak bisa melihat meja, dua kursi, dan lampu di dalamnya. Duduk di sana. Wanita itu menunjuk ke kursi interogasi tempat tahanan duduk di kejauhan dan berkata. Jia Siwen duduk di kursi dengan jujur, menatap wanita itu dengan polos. Wanita itu menyalakan lampu dan duduk, matanya dipenuhi rasa dingin, menatap Jia Siwen dan berkata, ayo pergi, bagaimana kamu mengganggu tulang kedua pencuri itu? Aku hanya memukulnya dengan tanganku. Jia Siwen berkata dengan santai. Kamu pikir aku bodoh atau kamu bodoh? Wanita itu berkata dengan dingin, apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk mematahkan tulang seseorang? Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin saya memiliki lebih banyak kekuatan. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku berhak menangkapmu karena cedera yang disengaja, bahkan jika keduanya adalah pencuri. Kata wanita itu dingin. Aku mengatakan yang sebenarnya dengan jelas, mengapa kamu tidak percaya padaku? Jia Siwen berkata tanpa daya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa pemantauannya secara langsung. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, wanita itu menatap Jia Siwen sebentar, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani berbohong, aku akan membuatmu membayar. Setelah berbicara, wanita itu langsung meninggalkan ruang interogasi. Setelah beberapa saat, dia kembali. Kali ini, dia melihat mata Jia Siwen berubah tidak seperti tatapan tahanan sebelumnya. Apakah kamu sudah selesai menonton pemantauan? Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Wanita itu tidak menjawab. Dia duduk di kursinya dan menatap Jia Siwen. Dia terus melihat rambut hati Jia Siwen, dan dia berkata, kamu benar-benar melakukan ini. Ini seperti pengganti palsu. Jia Siwen berkata dengan ringan, tentu saja, jika menurutmu pemantauan itu bisa dipalsukan, perlakukan saja karena aku tidak mengatakannya. Mungkinkah kamu berasal dari medan perang? Wanita itu menatap Jia Siwen dengan mata yang tajam, tapi aku memeriksa informasimu, kamu belum pernah ke medan perang, kamu telah pergi ke sekolah dengan patuh sampai sekarang. Menjadi guru pendidikan jasmani. Jia Siwen mengangguk tanpa komitmen. Dia berkata dengan lemah. Ya, ini semua ditampilkan dalam data, tetapi ada banyak hal yang tidak ditampilkan dalam data, dan Anda tidak dapat menyelidiki ini.
Aku ingin tahu dari siapa kamu belajar seni bela diri. Wanita itu menatap Jia Siwen dan berkata, sejak kecil saya sudah belajar sedikit dari tetangga di lingkungan sekitar. Jia Siwen tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki sistem, kalau tidak dia akan dibawa untuk mengiris eksperimen. Baru belajar sedikit. Wanita itu berkata dengan dingin, berdiri dan bertarunglah denganku. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku tidak akan menyalahkannya. Jika tidak, aku akan menghadapinya tanpa memihak. Berkelahi denganmu. Maaf, aku tidak akan melakukan apapun pada wanita. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, jangan perlakukan aku sebagai seorang wanita, ambillah. Wanita itu berteriak dan menendang dada Jia Siwen dengan kaki lurus. Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya. Meskipun pengalaman tempurnya tidak begitu kaya, dia masih bisa mengatakan bahwa apa yang wanita ini gunakan mungkin adalah konten yang harus dipelajari Biro Keamanan Tianqiao, keterampilan bertarung khusus. Himpunan seni bela diri ini berbeda dari seni bela diri di luar. Teknik bertarung dibuat khusus untuk pertarungan. Setiap gerakan dan setiap gaya digunakan dengan cara yang paling sederhana untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Ketika kaki wanita itu hendak mengenai dada Jia Siwen berbalik ke samping, dan telapak tangannya dengan cepat menonjol, meraih pergelangan kaki wanita itu seketika seperti ular berbisa. Namun, Jia Siwen tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun ini adalah Biro Keamanan, dan pihak lain juga merupakan anggota Biro Keamanan. Jadi telapak tangan Jia Siwen digunakan sedikit lebih keras dan dia langsung mengguncang wanita itu mundur beberapa langkah bersandar di meja interogasi sebelum berhenti. Pertarungan yang bagus datang lagi. Mata wanita itu berbinar dan dia berteriak dengan suara rendah. Kembali. Jia Siwen terkejut. Dia berpikir bahwa tangannya sudah cukup untuk menakut-nakuti lawan, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain tidak takut sama sekali. Wanita itu membuat beberapa langkah, sosoknya melintas dan dia dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Meskipun kecepatan wanita ini sangat cepat di mata wawasan itu bukan apa-apa. Ketika tangan wanita itu meraih Jia Siwen memimpin, menamparkan telapak tangannya di punggung tangannya, dan menamparkan telapak tangannya dengan tamparan. Kemudian Jia Siwen dengan mudah meraih tangannya dan memutarnya dengan keras, meletakkannya di punggungnya, tidak bisa bergerak. Tersinggung. Jia Siwen melepaskan dan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu sangat terampil, dari siapa kamu belajar? Wanita itu memandang Jia Siwen dan berkata, saya mempelajarinya dari tetangga saya. Jia Siwen berkata dengan ringan. Bagaimanapun, saya telah pindah beberapa kali. Tetangga mana yang mempelajarinya dari saya? Kecuali staf keamanan benar-benar menganggur, bagaimana saya bisa menyelidiki masalah ini? Melihat Jia Siwen enggan berkata, wanita itu tidak banyak bertanya. Bab 52 izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhu Yueming. Saya pernah menjadi Kapten Brigade Kasus Serius Biro Keamanan Nanjing, tetapi saya dipindahkan karena beberapa hal. Saat ini saya adalah Kapten Brigade Kasus Perdata. Zhu Yueming berkata dengan ringan. Mendengar pengenalan diri Zhu Yueming, Jia Siwen juga terkejut. Apa Kapten Tim Kasus Serius? Identitas ini terlalu menakutkan, dan ternyata perempuan, yang membuat Jia Siwen merasa luar biasa. Saya berharap Kapten, halo. Jia Siwen mengangguk dan berkata, keterampilanmu tidak buruk, apakah kamu punya ide untuk bergabung dengan Biro Keamanan? Zhu Yueming bertanya. Jia Siwen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bisa bergabung dengan Biro Keamanan. Dia pernah berpikir untuk melamar sekolah profesional di Biro Keamanan. Akibatnya, dia tidak memiliki nilai yang cukup, jadi dia pergi ke perguruan tinggi biasa dan menjadi guru setelah dia keluar. Meskipun dia patah hati, dia masih tidak ingin bergabung dengan Biro Keamanan, jadi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Kapten, saya tidak punya ide untuk berganti pekerjaan, dan Biro Keamanan tidak cocok untuk saya. Ini murni bagi saya untuk menangkap pencuri hari ini. Berani saja untuk kebenaran.
Melihat penolakan Jia Siwen, Zhu Yueming tidak pandai mengatakan apapun, dia mengangguk dan berkata, "Jika Anda memiliki ide untuk bergabung, Anda selalu diterima." Setelah mengobrol dengan Zhu Yueming sebentar, Jia Siwen langsung meninggalkan Biro Keamanan. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang, dia tiba-tiba menemukan seorang gadis yang tampak murni berseragam sekolah berdiri di gerbang Biro Keamanan. Itu adalah Qiao Linlin. Begitu Qiao Linlin melihat Jia Siwen keluar, wajahnya yang sedih tiba-tiba tersenyum, dan dia berlari ke arah Jia Siwen. "Guru Jia, apakah kamu baik-baik saja?" Qiao Linlin memandang Jia Siwen dengan gugup dan bertanya, "Mereka tidak memukulmu kan?" Jia Siwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Apakah Anda pikir saya terluka?" Melihat penampilan Jia Siwen yang utuh, Qiao Linlin menarik napas lega. "Aku benar-benar takut mati sekarang." Qiao Linlin berkata dengan ekspresi khawatir. Melihat kegugupan Qiao Linlin, hati Jia Siwen tiba-tiba menghangat. Dia sudah lama tidak menyadari kepedulian orang lain. "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Jia Siwen menyentuh kepala Qiao Linlin dengan canggung dan berkata sambil tersenyum. Ketika Jia Siwen bereaksi, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyentuh kepala Qiao Linlin. Qiao Linlin segera memerah karena malu, dan yang mengejutkan Jia Siwen, dia tidak menolak tetapi membiarkan Jia Siwen menyentuh kepalanya. "Baiklah, aku akan pulang." Jia Siwen menarik tangannya dan berkata, "Bagaimana denganmu? Rumah saya dekat sini, jadi saya akan baik-baik saja jika saya berjalan." Qiao Linlin berkata dengan lembut, "Lebih baik bagiku untuk mengirimmu pergi, gadis kecil yang cantik. Jika dia diculik oleh gadis aneh itu akan terlalu berbahaya." Goda Jia Siwen. "Di mana itu indah?" kata Qiao Linlin malu-malu. Tapi Qiao Linlin tidak menolak. Dia dan Jia Siwen berjalan menuju rumah bersama. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dari Biro Keamanan ke komunitas tempat Qiao Linlin tinggal. Jia Siwen menelan ludah sambil melihat gedung-gedung tinggi di depannya. Komunitas tempat tinggal Qiao Linlin disebut Mei Meng Huating, yang menempati peringkat 5 teratas di seluruh Nancheng, dan harga per meter persegi setidaknya 100.000 yuan. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya bahkan seumur hidup. "Guru Jia, aku pulang." Qiao Linlin berkata, berdiri di gerbang komunitas menatap Jia Siwen. Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Kamu pulang dulu, aku akan pergi ke stasiun." Setelah berpamitan, Jia Siwen langsung naik taksi ke stasiun. Dia kebetulan membeli tiket bus terakhir pulang dan duduk di bus pulang. Rumah Jia Siwen berada di sebuah kota kecil bernama Feilong Town di bawah kota selatan. Dibutuhkan sekitar 1,5 jam dengan bus. Sudah jam 7 malam ketika Jia Siwen tiba di stasiun. Dia turun dari mobil dan melihat ke stasiun yang agak sepi di sekitarnya. Rasa keakraban muncul di hatinya. Ini adalah rumahnya. Jia Siwen berjalan lurus ke pintu keluar. Ketika dia sampai di pintu keluar, sebuah mobil hitam tua diparkir di pintu. Mobil itu penuh dengan jejak waktu. Mobil ini adalah mobil ayah Jia Siwen. Dia membeli mobil bekas dan menghabiskan lebih dari 10.000 yuan. Meskipun agak tua, ia masih memiliki mobil. "Haha, Siwen." Ayah Jia Siwen melambai pada Jia Siwen sambil berdiri di samping mobil. Jia Siwen menatap ayahnya, Jia Anbang. Rambut Jia Anbang hitam dan putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan, yang menjadi lebih jelas saat dia tertawa. Jia Anbang mengenakan pakaian kerja yang ternoda cat. Pakaian ini sangat akrab dengan Jia Siwen. Dia memakai gaun ini hampir setiap hari ketika dia melihat Jia Anbang, dan itu telah menjadi simbol unik dari Jia Anbang. "Ayah." Jia Siwen berjalan ke Jia Anbang dan menyapa sambil tersenyum. "Kenapa kamu pulang begitu larut? Ibumu membuat makan malam dan menunggumu kembali." Jia Anbang menepuk bahu Jia Siwen, tangannya yang besar dipenuhi kapalan penuh kekuatan. "Jika Anda menggantinya dengan Jia Siwen sebelumnya, saya khawatir setelah beberapa tembakan ini akan terguncang."
Tapi kali ini, Jia Siwen berdiri kokoh di tanah, kakinya seolah berakar di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Jia Anbang melirik Jia Siwen dengan heran dan berkata sambil tersenyum. Anak baik, kekuatannya menjadi lebih kuat, sepertinya guru pendidikan jasmani ini tidak sia-sia. Jia Siwen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ayahnya paling suka bersaing dengan dirinya sendiri, tetapi ayahnya adalah seorang pekerja konstruksi di lokasi konstruksi. Tidak ada yang lain, tetapi ada kekuatan. Di mana dia lawan ayahnya? Ayah saya memohon belas kasihan setiap saat. Ayo pergi ayah, ayo cepat pulang, aku akan mati kelaparan. Jia Siwen menyentuh perutnya dan berkata, "Oke, masuk ke mobil." Jia Anbang melambaikan tangannya dan berkata, Jia Siwen sedang duduk di mobil yang sudah dikenalnya ini. Meski mobilnya sudah sangat tua, Jia Siwen merasa sangat baik, seolah-olah dia telah bertemu dengan teman lamanya, dan dia langsung santai. Jia Anbang dengan terampil menyalakan mobil dan melaju menuju rumah dengan cepat. Kota Feilong tidak lebih dari sebuah kota kecil dengan populasi penduduk hingga 2000. Hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk pulang dari stasiun. Rumah Jia Siwen berada di kaki gunung di kota Feilong. Ini adalah bangunan kecil yang terpisah. Di sebelah gedung, ada halaman kecil yang dibangun sendiri. Ada beberapa ayam, bebek, sayuran dan buah-buahan di halaman. Salah satu kesenangan Jia Anbang. Mobil diparkir di halaman kecil, dan mereka berdua turun dari mobil dan berjalan ke rumah bersama. Bab 53 Bu, aku kembali. Jia Siwen berteriak keluar dari mobil. Seorang wanita dengan celemek berjalan keluar rumah dengan cepat, tersenyum sehingga kerutan di wajahnya tampak seperti selokan. Dia berkata, "Hehe, Siwen, kamu kembali. Cepat masuk dan kamu bisa makan malam." Jia Siwen mengangguk dan melihat senyum akrab ibunya Li Suqing. Dia merasakan kehangatan di hatinya, dan semua ketegangan asli menghilang dalam sekejap. Hanya ketika saya pulang saya bisa merasa sangat aman. Jia Siwen mengikuti ibunya ke dalam rumah dan melihat 4 hidangan di atas meja, daging babi rebus, sup ikan mas krucian, dan 2 hidangan vegetarian. Ini adalah hidangan terbaik Li Suqing. Setiap kali Jia Siwen kembali dari luar, dia selalu disambut oleh hidangan ini. "Cepat, kamu pasti sudah lapar begitu lama di jalan." Li Suqing memandang Jia Siwen dan bertanya dengan lembut. "Ya." Jia Siwen mengangguk, duduk mengambil mangkuk nasinya dan memakan suapannya. Dia sekarang berlatih Reiki, mengkonsumsi banyak makanan, dan secara alami membutuhkan banyak suplemen. Jia Anbang duduk di samping, menatap putranya yang banyak makan, matanya melebar karena terkejut. "Apakah matahari terbit dari barat? Ada apa, ayah?" Jia Siwen mengangkat kepalanya dan bertanya. "Biasanya kamu makannya pelan-pelan, kayak perempuan, kenapa kamu makannya cepet banget hari ini?" Jia Anbang berkata dengan ekspresi luar biasa, "Apakah kamu salah minum obat? Kamu baru saja meminum obat yang salah." Sebelum Jia Siwen bisa berbicara, Li Suqing menatap Jia Anbang dengan wajah pucat dan berkata, "Putraku hanya makan begitu cepat ketika dia lapar. Apakah ada yang namanya ayahmu?" "Hai." Jia Anbang menyentuh kepalanya dengan malu dan berkata, "Aku tidak membuat lelucon untuk menyegarkan suasana, ayo makan segera setelah kita selesai." Dengan mengatakan itu, mereka berdua juga mengambil sumpit dan mulai makan. Jia Anbang keluar. Tepat saat keluarga Jia Siwen sedang makan, sebuah suara yang terlalu dini terdengar dari luar. Wajah Jia Anbang dan Li Suqing berubah. Mengapa orang ini menemukannya sekarang? Wajah Jia Anbang tenggelam, dan dia berkata jelek. "Saya tidak tahu." Li Suqing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit khawatir, "Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ayo keluar dulu, jika mereka ingin melakukan sesuatu, maka aku akan bertarung dengan mereka." Jia Anbang meninju meja dan berkata dengan dingin. "Ada apa dengan orang tuaku?" Jia Siwen mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi orang tuanya tidak begitu baik. "Ada beberapa hal di kota, tunggu aku yang mengurusnya dulu, kamu makan dulu." Jia Anbang dengan enggan tersenyum dan berkata,
Aku akan pergi melihat juga. Jia Siwen berdiri dan menyeka mulutnya dan berkata, sekarang aku sudah dewasa, aku tidak bisa selalu mengkhawatirkan kalian berdua di rumah. Jia Anbang saling melirik. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, oh, itu yang saya katakan, Anda sudah dewasa sekarang, dan hal-hal di rumah harus Anda ketahui. Ayo pergi. Ayo pergi bersama. Jia Siwen mengangguk dan berjalan keluar bersama Jia Anbang. Ketika mereka sampai di gerbang halaman, mereka melihat 4 orang berdiri di luar. Berdiri di depan adalah seorang pria muda berjas dengan cermin katak di kepalanya. Usianya sepertinya tidak berbeda dengan Jia Siwen. Ketika Jia Siwen melihat orang ini, dia langsung mengenalinya. Zhang Kangning. Jia Siwen berkata dengan terkejut. Oh, ternyata Jia Siwen juga ada di sini. Zhang Kangning melirik Jia Siwen dan berkata, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Jia Siwen sudah lama terbiasa dengan mata Zhang Kangning, karena keluarga Zhang Kangning hampir merupakan orang terkaya di kota Feilong. Ayahnya terlibat dalam pariwisata dan pembiakan di kota Feilong, dan dia menghasilkan banyak uang di tahun-tahun awalnya. Zhang Kangning juga kaya karena ayahnya Zhang Desui, dan dia memandang rendah anak-anak lain sejak dia masih kecil, dan selalu menjadi raja anak-anak saat bermain. Jika ada yang tidak mau mendengarkannya, Zhang Kangning akan membiarkan semua orang mengisolasinya. Ketika Jia Siwen masih kecil, dia menyinggung Zhang Kangning karena masalah sepele, sehingga dia hampir diasingkan oleh anak-anak di kota, yang berdampak besar pada psikologinya. Zhang Kangning, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika kamu datang ke rumahku? Karena hal-hal ketika dia masih kecil, Jia Siwen tidak memiliki perasaan yang baik tentang Zhang Kangning, dan dia bahkan tidak sopan. Apa yang saya di sini, saya pikir paman dan bibi saya tahu lebih baik dari saya. Zhang Kangning berkata sambil tersenyum. Orang tua, ada apa? Jia Siwen bertanya. Mereka ingin membeli rumah kami dari tanah untuk mengembangkan villa resort. Jia Anbang berkata dengan suara yang dalam. Ya, Paman Jia, ini adalah hal yang baik untuk negara dan masyarakat. Sebuah resort liburan telah dikembangkan. Pada saat itu, lebih banyak orang akan datang mengunjungi kota Feilong kami. Ini akan mendorong perkembangan ekonomi desa. Bukankah ini hal yang baik? Zhang Kangning berkata sambil tersenyum. Bagus. Hah, lalu apakah itu baik untuk keluarga Zhangmu? Jia Anbang berkata dengan mendengus dingin, tidak apa-apa membeli tanah, tetapi ketulusanmu terlalu rendah. 2001 meter persegi. Kamu adalah rumahku. Di mana tempatnya? Kita masih bisa mendiskusikan harganya. Zhang Kangning berpura-pura sangat murah hati dan berkata, saya dapat menyebutkan harganya kepada Anda 2000-5000. Ini karena saya pikir saya menaikkan harga karena hubungan saya dengan Jia Siwen. Jika itu ayah saya, dia tidak akan menanggungnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kami tidak akan menjual sebidang tanah ini. Jia Anbang berkata dengan ringan, kamu harus pergi mencari sebidang tanah lain. Jia Anbang. Zhang Kangning berteriak keras, jangan bersulang atau makan anggur berkualitas. Ini kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menjual hari ini, aku akan menghancurkan rumahmu. Jia Siwen melihat ke belakang Zhang Kangning. Di belakangnya berdiri 3 pria kuat. Ketiga pria kuat itu memegang palu di tangan mereka, jelas terlihat seperti akan dihancurkan. Jika ketiga orang ini masuk secara langsung dan memukul mereka dengan palu, itu akan membutuhkan beberapa pukulan, dan rumah itu akan penuh dengan lubang. Wajah Jia Siwen juga menjadi suram. Jelas, Zhang Kangning siap untuk dihancurkan. Jika saja orang tuanya ada di rumah malam ini, Jia Siwen percaya bahwa rumah itu pasti akan dihancurkan, dan mungkin orang tuanya akan terluka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Jia Siwen. Bagaimana? Jia Anbang, kamu harus mencari tahu sendiri. Zhang Kangning berkata sambil mencibir, jika kamu pikir kamu bisa menghentikannya dengan 3 keluargamu, maka kamu bisa mencobanya. Pokoknya, jangan sampai kamu terbunuh. Salahkan aku. Jia Anbang ragu-ragu.
Dia dan Jia Siwen mungkin satu-satunya yang benar-benar memiliki kekuatan tempur di sisinya, tetapi masih ada senjata di tangan lawan. Palu itu mengenai seseorang di tubuhnya, bukan lelucon. Bab 54 melihat Jia Anbang ragu-ragu, Zhang Kangning tahu bahwa pihak lain takut. Senyum di wajahnya menjadi lebih tebal dan berkata, "Hei, Jia Anbang, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan rumah kepada kami dengan patuh. Semua orang adalah teman, jangan sakiti. Ini baik." Jia Anbang hendak berbicara, tetapi Jia Siwen mengambil langkah pertama, menatap Zhang Kangning dan berkata, "Setelah Anda melakukan Zhang Kangning, jangan pikirkan itu. Jika Anda benar-benar menginginkan sebidang tanah ini, tunjukkan ketulusan Anda. Jika sebidang tanah dijual secara resmi, itu akan menjadi setidaknya 11.000 meter persegi, ditambah bangunan ini bernilai setidaknya 4 juta. Apakah Anda pikir Anda mampu membayar harga ini?" Ekspresi Zhang Kangning berubah. Dia tidak menyangka Jia Siwen, yang selalu pengecut, menjadi sangat berani hari ini. Dia langsung membantah dirinya sendiri secara langsung. Sama sekali tidak mungkin. Zhang Kangning melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. 4 juta. Aset keluarga Zhang mereka tidak lebih dari 6 juta. Jika 4 juta diberikan kepada Jia Siwen dan yang lainnya, maka nama orang terkaya keluarga Zhang mereka di kota Feilong akan berpindah tangan. Terlebih lagi, akan membutuhkan biaya 4 juta untuk membeli sebidang tanah ini. Bahkan jika keluarga Zhang mereka membuka villa resort, mereka tidak tahu berapa lama untuk mendapatkan uang ini kembali. Karena tidak mungkin, maka kamu kembali, rumah kami tidak menyambutmu. Jia Siwen berkata terus terang. Jia Anbang dan Li Suqing memandang Jia Siwen dengan tercengang. Apakah ini anak kita? Kenapa bisa berubah begitu banyak? Jia Anbang berkata dengan ekspresi luar biasa. Putranya telah pemalu sejak dia masih kecil. Jia Anbang tahu betul bahwa dia tidak akan menuntut bahkan jika dia diganggu oleh orang lain. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berani berbicara langsung dengan Zhang Kangning hari ini. Harus, kan? Li Suqing juga sedikit skeptis perubahan Jia Siwen benar-benar terlalu besar. Wajah Zhang Kangning berubah menjadi warna hati babi. Dia menatap Jia Siwen dengan galak dan berkata, "Katakan lagi padaku." Gulungan. Jia Siwen meludahkan kata itu dengan samar dari mulutnya. "Brengsek, kupikir kamu memanggang dan tidak makan anggur yang enak." Zhang Kangning menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, jika aku tidak dalam suasana hati yang baik, keluargamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun, mengerti?" "Maaf, saya tidak mengerti, tolong kembali, saya masih harus makan." Jia Siwen melambaikan tangannya dengan santai, seperti mengusir pengemis. Tindakan Jia Siwen langsung membuat paru-paru Zhang Kangning pecah. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya dan berkata, "Da Zuang, pergi dan hancurkan anak ini." Saudara Lianing yang baik. Seorang pria kuat di belakang membawa palu berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. "Mari kita lihat siapa yang berani memindahkan anakku." Jia Anbang segera berhenti ketika dia melihat ini. Dia segera mengambil sekop di halaman dan bergegas, menghalangi dia di depan Jia Siwen. Meskipun Jia Anbang terlihat jauh lebih kurus daripada yang besar, tetapi sekopnya cukup panjang untuk menghalangi yang besar. Namun, Jia Siwen menepuk pundak Jia Anbang dan berkata, "Ayah, pergi dan istirahatlah. Aku di sini." Jia Anbang mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa anakmu begitu sombong sekarang? Bahkan jika kotak kecilmu menjadi lebih kuat, itu tidak sekuat ayahmu. Kamu dapat berdiri di belakangku dengan cepat, jadi kamu tidak perlu menunggu untuk menyakitimu." Senyum tak berdaya muncul di wajah Jia Siwen. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia masih harus mundur. Namun, Jia Anbang selalu mengatakan hal yang sama di rumah. Jika dia terus membantah, saya khawatir Jia Anbang akan memarahinya, jadi dia harus berdiri dan menonton, dan siap menyelamatkannya kapan saja. "Hah, Jia Siwen, kamu pengganggu." Zhang Kangning berkata sambil mencibir, "Kamu sampah, kamu hanya bisa tinggal di belakang ayahmu dan dilindungi selama sisa hidupmu. Seolah-olah kamu mengandalkan dirimu sendiri."
Tanpa ayahmu, kamu mungkin hanya seekor tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukuli. Apa udaranya? Jia Siwen berkata tanpa ampun. Anda. Zhang Kangning membiru karena marah tetapi tidak bisa menyangkalnya untuk sementara waktu. Da Zuang, pukul aku dengan keras, pukul aku sampai mati. Zhang Kangning tidak bisa memanfaatkan kata-kata, jadi dia hanya bisa memerintahkan Da Zuang untuk membersihkan Jia Anbang. Selama dia membersihkan Jia Anbang, dua orang yang tersisa tidak cukup. Takut. Da Zuang mengangguk, dia mengambil palu dan menghantamkannya ke arah Jia Anbang. Jia Anbang dengan penuh semangat mengangkat sekop di tangannya dan langsung memblokir palu. Kapan? Dengan suara nyaring, Jia Anbang hanya merasakan lengannya kesemutan. Palu itu awalnya dari atas ke bawah, dan kekuatan Da Zuang sendiri kuat, sehingga bahkan Jia Anbang tidak tahan palu jatuh. Dan ada penyok di sekop. Sialan, datang lagi. Jia Anbang menggertakkan giginya, melambaikan sekop di tangannya dengan penuh semangat dan menepuk langsung ke arah Da Zuang. Da Zuang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia menyeringai dan berkata dengan suara dingin. Hal tua, kamu baru saja melangkah ke peti mati dengan setengah kakimu dan memukuliku. Ini benar-benar mencari kematian. Seperti yang dia katakan, palu di tangan Da Zuang berayun lagi, dan palu menghantam sekop. Kapan? Dengan bantingan lain, Jia Anbang tidak bisa memegang sekop di tangannya, dan sekop itu langsung terbang, menghantam tanah dengan ledakan. Saya melihat tangan Jia Anbang sedikit gemetar. Jika dia tidak melepaskan dan melemparkan sekop tadi, aku khawatir tangannya akan patah. Hahaha, benar-benar bodoh, berani bertarung denganku. Zhang Kangning tertawa dan berkata, Da Zuang, tetapi saya secara khusus menemukannya dari perusahaan keamanan. Bukankah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Anda para petani? Ekspresi Jia Anbang berubah. Dia tidak menyangka bahwa pria besar yang belum pernah dia lihat sebenarnya direkrut dari perusahaan keamanan. Orang-orang yang dapat bekerja di perusahaan keamanan pada dasarnya memiliki beberapa keterampilan, dan Jia Anbang tidak lain adalah kekerasan, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di perusahaan keamanan mereka. Da Zuang memegang palu dengan erat dan berkata sambil tersenyum. Kali ini kamu mati. Saat dia berkata, dia berjalan menuju Jia Anbang selangkah demi selangkah perlahan mengangkat palu di tangannya, mencoba menghancurkannya ke arah Jia Anbang. Palu ini beratnya puluhan kilogram. Jika mengenai seseorang itu mungkin akan mematahkan semua tulang secara langsung. Wajah Li Sujing berubah drastis dan dia berteriak. Tidak, Huf berani melawanku, hanya yang ini yang akan berakhir. Da Zuang, langsung lepaskan tangan Jia Anbang ini padaku, beritahu dia nasib menyinggungku. Zhang Kangning berkata dengan dingin. Ya, saudara Ning. Da Zuang mengangguk, mengangkat palu dan jatuh, hendak mengenai bahu Jia Anbang. Murid Jia Anbang tiba-tiba menyusut, matanya penuh keputusasaan. Tepat ketika palu hendak mengenai Jia Anbang, sebuah telapak tangan tiba-tiba meraih lengan Jia Anbang dan menariknya ke samping. Bab 55 Ledakan. Pada saat Jia Anbang ditarik terpisah, palu itu tiba-tiba jatuh dan menghantam tanah dengan keras, memecahkan lantai beton yang keras menjadi beberapa retakan. Jia Anbang memandangi tanah yang retak terengah-engah, merasa sangat bersyukur atas sisa hidupnya. Dia menoleh dan melihat ke samping, hanya untuk melihat seseorang memegang tangannya dengan erat, dan orang itu adalah Jia Siwen. Siwen. Jia Anbang menatap wajah lembut Jia Siwen dan tiba-tiba berteriak. Ayah, kamu pergi ke belakang dan istirahat dengan ibu dulu. Jia Siwen membantu Jia Anbang berdiri dan berkata, aku akan meninggalkan barang-barang di sini. Jia Anbang ingin menolak tetapi lengannya lumpuh dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Dia terlalu banyak untuk melawan Da Zuang dan kekurangan kekuatannya. Kamu harus hati-hati. Jika tidak berhasil, akui saja dan serahkan rumah itu kepada mereka. Bagaimanapun, kamu bisa meninggalkan perbukitan hijau tanpa mengkhawatirkan kayu bakar. Jia Anbang mengerutkan kening dan berkata. Sampai sekarang, Jia Anbang mengerti betapa kuatnya keluarga Zhang. Setidaknya dalam situasinya saat ini, dia tidak bisa melawannya sama sekali.
Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Jia Siwen. Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, kamu memiliki sedikit kepercayaan padaku. Apakah aku tampak begitu lemah?" Li Sujing dengan cepat melangkah maju dan membantu Jia Anbang berjalan ke kursi di belakang dan duduk. Jia Anbang memandang Jia Siwen dengan cemas dan bergumam, "Bisakah anak ini melakukannya? Aku benar-benar khawatir. Saya merasa bahwa Siwen tidak lagi seperti Siwen yang dulu." Li Sujing berkata, menatap punggung Jia Siwen. "Bagaimana kamu tahu? Aku bahkan tidak merasakannya." Jia Anbang berkata dengan tatapan bingung. "Tentu saja aku tahu, dia adalah anakku sendiri." Li Sujing menatap Jia Anbang dengan sengit dan berkata. Jia Siwen berjalan langsung ke Dazuang. Dazuang membawa palu di tangannya dan menatap Jia Siwen dan berkata, "Bocah bau, ayahmu telah berhenti memasak, jadi kamu masih ingin bertarung denganku. Kurus dan lemah, kamu ambil saja. Bisakah kamu membeli sekop itu?" Jia Siwen melirik Dazuang, dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak perlu senjata untuk berurusan denganmu, hanya memiliki tangan ini sudah cukup." Nada yang sangat besar. Wajah Dazuang tenggelam, dan dia diprovokasi oleh orang ini, yang membuat hati Dazuang sangat tidak nyaman. "Aku akan menggunakan palu ini untuk menghancurkan kepalamu hari ini." Dazuang mengangkat palu dan mengayunkannya ke arah Jia Siwen. Jia Siwen mundur setengah langkah, lalu berjongkok sedikit, kakinya terbanting keras, tubuhnya seperti anak panah dari tali, dan dia bergegas menuju tubuh besar itu dalam sekejap. Melihat bahwa Jia Siwen tidak mundur tetapi bergerak maju, semua orang terkejut. Apa yang dilakukan Siwen? Jia Anbang berdiri dengan cemas dan melihat ke arah Jia Siwen dengan tatapan khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Jia Siwen, dia mungkin harus melawan pihak lain dengan putus asa. Zhang Kangning mencibir dan bergumam, "Sungguh orang yang sombong, kali ini kamu mati." Palu di tangan Dazuang jatuh tepat ketika dia hendak memukul Jia Siwen. Sosok Jia Siwen melintas dan dia menendang pergelangan tangan Dazuang dengan tiba-tiba. Ledakan. Jia Siwen memiliki banyak kekuatan dengan tendangan ini, menendang tulang besar, pergelangan tangan besar tiba-tiba retak, dan rasa sakit dan kelemahan yang hebat menyebabkan palu di tangannya membanting ke tanah. Melihat adegan dramatis ini, semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Zhang Kangning merasa matanya akan menatap keluar, ini hanyalah fantasi. Dan Jia Anbang, yang awalnya cemas, juga menjadi tenang, duduk di kursi, dan bergumam. "Anak ini bisa membuatku takut sampai mati." Tendangannya barusan sangat mengerikan, dan dia langsung menendang pria gemuk itu dengan cara yang menyakitkan. Sepertinya kekuatannya tidak kecil. Li Sujing juga berkata dengan ekspresi terkejut. "Mungkinkah dia diam-diam mempelajari beberapa trik di luar?" Jia Anbang berkata dengan sedikit terkejut, "Aku harus bertanya nanti." Jia Siwen menatap Zhang Kangning dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu masih memiliki dua bawahan, biarkan mereka berkumpul, tetapi tunggu ketiganya berbaring di tanah. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membawanya kembali." Zhang Kangning menelan ludah, meskipun dia ingin membiarkan kedua bawahannya pergi bersama, tetapi dia khawatir Jia Siwen akan membawa mereka pergi, jadi dia benar-benar tidak bisa membawanya kembali sendirian. Jika ini meninggalkan dan melarikan diri, bukankah itu memalukan? Wajah Zhang Kangning memerah dan biru. Dia memelototi Jia Siwen dan berkata, "Brengsek, kamu tunggu aku." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa Dazuang pergi." "Ya, Saudara Ning." Mendengar bahwa Zhang Kangning tidak harus membiarkan mereka mengambil tindakan, kedua pria itu menghela nafas lega. Kekuatan mereka masih setingkat lebih buruk dari Dazuang. Bahkan Dazuang ditanam di tangan Jia Siwen. "Saya takut mereka akan pergi mengantarkan makanan." Keduanya bergegas, mengangkat Dazuang dan pergi bersama. Melihat beberapa orang pergi, Jia Siwen bertepuk tangan dengan santai dan berjalan ke halaman dengan sekop di tanah. Melihat orang tua yang pendiam, Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Orang tua, mengapa kamu tidak berbicara?" Orang-orang itu semua diusir. Jia Anbang menghela nafas tak berdaya dan berkata,
Siwen, meskipun ayah tidak tahu bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi keluarga Zhang kaya dan kuat, aku khawatir kita masih tidak bisa mengalahkan mereka. Ya, Li Sujing menghela nafas dan berkata, mereka sudah ingin menggunakan yang kuat. Jika Anda tidak di sini malam ini, saya khawatir rumah itu hilang, tetapi begitu Anda pergi bekerja, saya takut. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, aku tahu aku akan menemukan jalan, jangan khawatir. Di masa lalu, Jia Siwen tidak memiliki sistem dan tentu saja tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kalimat ini, tetapi sekarang berbeda. Sekarang Jia Siwen bukan lagi Jia Siwen yang dulu. Melihat putra mereka begitu percaya diri, hati Jia Anbang dan istrinya sedikit jatuh. Ayo pergi, ayo kembali makan dulu, dan jika kita tidak makan, makanannya akan dingin, rasanya tidak enak. Jia Anbang berkata sambil tersenyum. Oke. Mereka bertiga kembali ke rumah bersama dan melanjutkan makan malam, tetapi makan malam ini agak membosankan, bagaimanapun ada satu hal di hati mereka. Setelah makan malam, Jia Siwen kembali ke kamarnya dan bersiap untuk beristirahat. Tidak ada kehidupan malam di kota kecil. Kebanyakan orang menjalani kehidupan matahari terbit dan istirahat. Dia berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Meskipun dalam hal kekuatan, Jia Siwen sama sekali tidak takut pada keluarga Zhang. Ia dapat menggulingkan seluruh keluarga Zhang sendirian, tetapi itu belum mungkin, dan itu bukan dunia dalam novel fantasi. Jika Anda ingin membunuh sesuka hati, Biro Keamanan pasti akan datang ke pintu Anda. Meskipun Jia Siwen sangat kuat, jika dia melawan Biro Keamanan, dia akan mencari kematian. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.